Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat selalu dan masih berpikiran positif dan berharap hasil swab testnya negatif ya. Oke, hari ini saya mendapatkan telepon dan juga SMS dari beberapa mbaknya yang dari luar ya, mengatakan bahwa kemarin dia positif, hari ini dia positif dan dicek lagi tetap positif. Mereka punya rasa ketakutan yang tidak menentu, mereka takut banget akan diinterminate, mereka takut tidak punya tempat atau mereka punya rasa di mana di mana sorry, agak serah-serah bahasa di mana majikan akan mengeluarkan mereka ya. Dan ini sebenarnya kemarin saya sudah jawab, nggak usah terlalu khawatir karena apa? Dan ini 12 jam yang lalu ya dari pemerintahan Indonesia sendiri mengeluarkan warning. Jadi sekali lagi pemerintahan Indonesia mengeluarkan warning buat majikan. Kalau majikan dilarang memutus kontrak kerja pekerja yang terkena COVID-19 sesuai dengan Ordinasi Ketenaga Kerjaan Hong Kong dan standar kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong, KJRI Hong Kong, kembali mengingatkan untuk para majikan sebagai berikut. Majikan tidak boleh memutuskan kontrak kerja pekerja migran domestik yang terkena COVID. Majikan harus memperhatikan ketentuan dalam Ordinasi Ketenaga Kerjaan dan standar kontrak kerja yang di masa pandemi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ingat ya, saya garasi yang kedua. Majikan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dituntut dan dikenai denda maksimum 100.000 Hong Kong dolar serta dapat ditolak untuk mempekerjakan kembali pekerja migran domestik. Yang ketiga, majikan juga dapat dikenai pelanggaran Ordinasi Diskriminasi Disabilitas atau ODD jika mereka memperlakukan pekerja migran domestik dengan kurang baik setelah terinfeksi atau pulih dari COVID. Ini yang pertama ya, saya bahas satu-satu setelah ini. Yang keempat, majikan juga harus menyediakan maksudnya keperluan makan ya, akomodasi serta perawatan kesehatan secara gratis dan layak serta cuti sakit yang dibayar kepada pekerja. Informasi hotline di Departemen Tenaga Kerjaan KJRI nomornya 21579537 extension 1823 atau email langsung ke FDH requirement at Labor Department Hong Kong. Informasi terkait bisa saya kasih linknya juga ya mbaknya ya. Jadi di sini sangat jelas ya, KJRI 12 jam yang lalu mengupdate statusnya yang mengatakan bahwa ini loh, KJRI sekarang menunjukkan bahwa kinerja KJRI semakin lebih bagus lagi, semakin ke depan lagi. Karena kenapa? Banyak anak-anak yang kena intermini posisi terinfeksi dan mereka nggak ada tempat. Jadi penanganannya seperti apa? Sebenarnya mereka kan masih tanggung jawabnya majikan. Tapi saat terkena mereka harus didiskriminasi atau dikeluarkan ya. Jadi menurut pendapat saya adalah tindakan KJRI saat hari ini sangat bagus sekali. Dan majikan yang melanggar mereka didenda 100.000. Jadi kompensasinya sangat besar ya. Dan kalau majikan posisi sudah sembuh dari COVID dan diinterminate atau dikeluarkan dengan bukti-bukti yang nyata. Jadi saya ada satu organisasi yang sanggup untuk membantu mbaknya gitu loh. Jadi ada salah satu organisasi yang mengatakan kalau sampai majikan menginterminate mbaknya setelah mbaknya sembuh dari COVID, jadi mbaknya bisa menuntut balik majikan. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa kalian harus hati-hati. Bukan berarti biar aja kena bodoh amat ntar majikan didenda 100.000, tidak ya. Jadi di sini ini sebenarnya untuk menjaga kita dari tindakan-tindakan majikan yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini saya cuma ingin menekankan bahwa kita sebenarnya benar-benar dilindungi hukum. Jadi nggak usah takut buat mbak-mbaknya yang di luar sana, yang saat ini terkena COVID. Jadi semuanya tetap dalam posisi sabar, tenang, berdoa, olahraga, minum obat, take a rest. Dan kalau majikan mengisolasi atau disewakan hotel atau tinggal di satu tempat-tempat lain, nggak ada masalah.
Jadi kalau mbaknya ada masalah atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mbaknya bisa langsung cari saya, Yuni. WhatsApp saya langsung 56281044. Jadi ingat ya, kalian tidak usah khawatir saat positif. Jadi bukan berarti kalian main libur sesuka kalian, whatever ya. Jadi di sini saya cuma ingin berpesan bahwa kalaupun pemerintah kita melindungi kita dengan tindakan-tindakan yang menurut saya safe banget buat mbak-mbaknya, bukan berarti mbaknya seenaknya sendiri gitu loh. Kalau memang untuk menjaga kesehatan nggak diizinkan libur, ya udah nggak apa-apa, nggak libur dulu. Yang penting kan kalian punya tempat atau privasi atau waktu sendiri. Jadi nggak asal-asal majikan ngasih sesuatu ngasih sesuatu yang menekan majikan juga. Jadi sama-sama komunikasi yang bagus. Ingat, dalam posisi COVID positif, nggak usah khawatir. Saat ini tenangkan dirimu, tetap berdoa, minta sama Tuhan, dan jangan lupa masih punya harapan yang lebih baik lagi. Kalaupun banyak mbak-mbaknya yang udah sembuh ya, termasuk salah satu saudara saya sendiri juga sudah sembuh, dan dia bilang sebenarnya tidak horor yang ada di TV ya. Dia positif COVID, dan dia minum Panadol, vitamin C, dan oke, udah selesai sekarang. Dan dites lagi negatif. Jadi saya cuma berpesan tetap berpikiran positif dan jangan berpikiran yang aneh-aneh juga ya. Jadi saya berharap untuk saat ini semuanya akan lebih baik lagi kalau pikiran kita lebih jernih lagi. Menurut saya tidak ada yang mustahil dalam hidup ini, ada awal, ada akhir. Yang penting jangan pernah putus harapan. Karena ingat, keluarga yang ada di Indonesia menunggu kita. Mereka berdoa yang terbaik buat kita, dan buat keluarga yang ada di Indonesia, tolong telepon keluargamu yang ada di Hong Kong. Tolong tanyakan orang-orang yang ada di Hong Kong sini, apakah mereka baik-baik saja. Kalaupun mereka tidak baik, setidaknya buat orang-orang Indonesia, spot mental, kirim SMS atau WhatsApp. Buat buat keluarga, jangan minta uangnya aja ya. Jangan minta uangnya aja, gini giliran Hong Kong berduka, tolong kasih sedikit waktunya untuk memberikan dukungan. Itu aja dari saya. Yang terlalu pagi ya, saya udah jam 11 lebih ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.